Nikita Mirzani kembali membawa kabar mengejutkan usai berencana akan menggugat Reza Gladys dengan tudingan wan prestasi. Ya, meskipun saat ini Nikita Mirzani berada di dalam penjara lantaran ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys, Nikita Mirzani nyatanya tetap dapat melakukan serangan balik melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit. Ya, Nikita Mirzani yang merasakan ada kejanggalan lantaran hingga saat ini kasusnya belum P21 akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan terhadap kubu Reza Gladys dengan melakukan gugatan wan prestasi hingga laporan polisi terkait alat bukti Reza Gladys yang diduga ilegal. Di sisi lain, meskipun Nikita Mirzani melakukan beberapa langkah hukum, kubu Reza Gladys nyatanya tetap yakin jika pihaknya akan menang. Mengingat pihaknya telah melampirkan 4 alat bukti yang menurutnya sah. Terlepas dari itu semua, tampaknya kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys itu akan kembali memanas. Lantaran kedua belah pihak sama-sama saling menyerang dengan alat bukti dan keyakinan pihaknya masing-masing. Dan untuk mengetahui terkait fakta-fakta baru hingga bagaimanakah perseteruan keduanya akan kembali bergulir, maka inilah 5 fakta baru kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, berencana akan menggugat Reza Gladys dengan tudingan wan prestasi. Ya, menurut informasi yang disampaikan oleh Fahmi Bahmit, ia akan segera mendaftarkan gugatan tersebut atas permintaan Nikita Mirzani sendiri. Tidak hanya Reza Gladys yang dilaporkan atas dugaan wan prestasi tersebut, nyatanya terdapat 3 pihak lainnya yang turut serta akan dilaporkan, yakni inisial AM, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, serta perusahaan perseroan. Yang mana menurut Fahmi, pihak-pihak tersebut diduga memaksakan perkara perdata menjadi perkara pidana. Saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat 1, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat 2 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada 1 perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Sementara kubu Reza Gladys yakni Julianus Paulus Sembiring yang merupakan kuasa hukum Reza Gladys mengaku tidak akan tinggal diam atas serangan balik yang dilakukan oleh kubu Nikita Mirzani. Lantas seperti apa reaksi kubu Reza Gladys dan apa langkah yang akan mereka lakukan terhadap serangan balik Nikita Mirzani? Pada prinsipnya kami tidak mau berandai-andai ya, tapi kalau misalnya berandai-andai itu kita aminkan, sudah pasti kami akan melindungi klien kami akan hadapi laporan atau serangan balik itu. Tidak mungkin kami akan berdiam diri sebagai kuasa hukum. Usai membeberkan terkait rencana gugatan wan prestasi terhadap Reza Gladys, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, juga turut membeberkan fakta baru terkait kesepakatan kerjasama yang telah disepakati antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang bernilai 4 miliar rupiah. Yang dimana pula saat ini hal tersebut diperkarakan menjadi dugaan tindak pidana pemerasan oleh Reza Gladys. Ya, menurut Fahmi Bahmit, pemberian uang senilai 4 miliar rupiah itu merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Sehingga, jika demikian, hal tersebut tidak dapat dipersoalkan sebagai pidana, lantaran menurutnya itu adalah persoalan keperdataan. Lantas, seperti apa fakta baru yang diungkap kubu Nikita Mirzani terkait kerjasama yang sebenarnya telah disepakati itu?
kepada Kejaksaan Tinggi DKI bahwa saya diminta untuk segera mengajukan gugatan wan prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Ya memang tidak ada pemerasan. Bagaimana orang pemerasan orang dalam keadaan bebas merdeka? Dia yang pertama kali menelpon dan dia sendiri yang membuat kesepakatan, dia yang menentukan juga sistem pembayarannya. Terus dia juga minta kalau dalam waktu setahun diberitahukan kembali, dan itulah yang saat ini saya akan uji. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya juga telah melaporkan pihak yang diduga Reza Gladys dan suaminya atau Mbah Mufid terkait Undang-Undang ITE lantaran telah menyebarkan rekaman suara tanpa izin dan menjadikannya sebagai alat bukti untuk menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara. Diketahui laporan tersebut kini masih berlanjut dan telah sampai ke tahap penyidikan. Namun di sisi lain, kubu Reza Gladys merasa jika alat buktinya sah alias tidak ilegal seperti yang dicap oleh kubu Nikita Mirzani. Lantas seperti apa perang pendapat antara kubu Nikita Mirzani dan Reza Gladys terkait alat bukti tersebut? Saya membuat langkah hukum di saat saya melaporkan adanya rekaman ilegal yang dipergunakan menjadi barang bukti. Jadi patut diduga ada orang yang melakukan rekaman tanpa izin, yang patut diduga rekaman tersebut dijadikan barang bukti dalam laporan ini. Itulah yang saya lakukan dan saya sudah melaporkan saat ini dalam proses penyelidikan yang ditangani oleh salah satu direktorat pada Polda Metro Jaya. Jadi itu langkah hukum di mana saya melakukan pada saat-saat tertentu dengan hal-hal yang menjadi perhitungan saya. Nah, yang ketiga mau kami sampaikan adalah bahwa rekaman yang disajikan oleh klien kami di dalam proses laporan penyidikan dan sampai dengan penetapan tersangka dengan inisial NM dan EM itu adalah sebuah rekaman tentang pembuktian bahwa adanya dugaan tindak pidana. Nah, jadi dari beberapa faktor ini nanti dalam proses pengadilan biarlah hakim akan menguji apakah rekaman yang kami sajikan itu adalah merupakan alat bukti yang sah atau tidak. Nah, tetapi kita bicara terburuk. Seandainya majelis hakim menganggap itu bukan adalah alat bukti yang sah, kita kan mempunyai alat bukti yang lain seperti saksi ahli, petunjuk, surat, kan kita sudah sajikan seperti itu. Nah, jadi kita tidak ragu kalau misalkan salah satu barang bukti itu tidak menjadi alat bukti karena kita sudah menyajikan banyak alat bukti yang lain. Nikita Mirzani digadang-gadang akan lepas demi hukum jika kasusnya belum juga ditetapkan P21 hingga tenggang waktu yang telah ditentukan. Ya, seperti diketahui, masa penahanan Nikita Mirzani telah diperpanjang dari 20 hari, 40 hari, hingga 30 hari ke depan. Menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, kliennya itu akan bebas jika tanggal 2 Juni masa penahanannya kembali diperpanjang 30 hari. Jadi kita nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu.
itu diatur di pasal 29 KUHP. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Ada satu klausul di pasal 29, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, bahwa di situ ditentukan dalam hal terkait dugaan tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, maka bisa apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, maka bisa diperpanjang 30 hari dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, 30, belum juga ada penyelesaian proses penyidikan atau belum P21, maka harus lepas demi hukum. Ya, kalau menurut KUHP ada kewenangan 30 hari lagi, dan itu adalah kewenangan yang terakhir. Apabila dalam waktu 20, 40 dan sudah menjadi 180 hari, ya, maka harus lepas demi hukum. Sementara kubu Reza Gladys berpendapat jika kasus Nikita Mirzani akan P21 sebelum masa penahanan tersebut habis. Lantas seperti apa pendapat kubu Reza Gladys? Saya sih tidak mau ya membantah pendapat dari jaksa untuk saat ini ya, karena yang pasti saya tetap berpendapat berdasarkan hukum acara. Nah, artinya mungkin saja kalau kemudian tadi ada dari pihak Kejaksaan Tinggi mengatakan bahwa di tanggal 2 Juni akan bebas demi hukum, mungkin beliau lupa bahwa ini masih PN1, seperti itu. Kasus Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra yang belum juga dinyatakan P21 tentu menyeratkan pertanyaan di benak masyarakat. Ada apakah di balik kasus tersebut sebenarnya? Ya, ada yang berpendapat jika dalam kasus tersebut kubu Reza Gladys kekurangan alat bukti, sehingga Nikita Mirzani belum dapat diproses lebih lanjut. Namun, ada pula yang berpendapat jika kasus tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih dalam. Namun, kuasa hukum Reza Gladys berpendapat jika mereka telah memberikan alat bukti yang sah dan mereka yakin akan menang dalam kasus tersebut. Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Sejati DKI, Syahron Hasibuan, menyatakan jika Nikita Mirzani berkemungkinan dapat lepas dari hukum jika kasusnya belum juga P21, meski Reza Gladys mengaku telah cukup menyerahkan alat buktinya. Lantas, seperti apakah keyakinan kubu Reza Gladys? Dan bagaimanakah pendapat dari pihak Kejati DKI? Jadi sebenarnya bukti itu kalau tentang penetapan tersangka sebenarnya sudah cukup ya. Terhadap tersangka yang 2 dengan inisial NM dan IM, sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP itu sudah terpenuhi oleh penyidik. Ya, jadi jangan nanti dikatakan masih kurang. Sekarang kenapa diperpanjang? Karena masih dibutuhkan pengkaitan dengan peristiwa-peristiwa hukum lagi, peristiwa hukum yang lain lagi, dengan persangkaan pasal 2 lex spesialis yaitu 27B ayat 2, kemudian Undang-Undang TPPU, dan 1 lex general yaitu 368 KUH pidana. Kalau sampai dengan 2 Juni belum juga P21, maka secara ketentuan hukum formil akan ada penambahan masa tahanan 30 hari lagi, yaitu dengan istilah PN2 sampai dengan 2 Juli. Karena ancaman persangkaan pasalnya ini kan ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Jadi secara otomatis bukan artinya gini, bukan upaya hukum lagi yang harus kami lakukan, tapi ini secara otomatis. Kalau belum P21 sampai dengan PN1 berakhir 2 Juni, maka PN2 dilanjutkan masa penahanan 30 hari lagi. Nah, tapi kalau sampai dengan 30 hari lagi penambahan dengan istilah PN2 belum juga dipenuhi oleh penyidik terkait seluruh konstruksi petunjuk dari jaksa, maka ini dilimpahkanlah kepada pengadilan. Kalau kemungkinan diperpanjang lagi masa tahanannya itu nggak mungkin.
Kalau tidak salah ini informasi dari JPO-nya ini udah perpanjangan yang ketiga. Udah maksimal ya artinya. Ketentuannya begitu, ketentuannya lepas demi hukum, ketentuannya. Tapi kan masih ada waktu, ya kasih waktu juga teman-teman penuntut umum dan juga penyidik untuk mempelajari dan melakukan koordinasi yang intensif untuk menuntaskan laporan terkait dengan tersangka. Kita optimis lah kalau itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.